Tapi kalau untuk berdoa nih Mas Ustadz ya, kan istilahnya orangnya itu udah nerima ngipandum gitu ya, udah menerima ketetapan dari Gusti Allah. Mau berdoa malu, soalnya udah merasa apa namanya itu serba kecukupan, meskipun istilahnya kalau dilihat dari segi perekonomian masih di ya di bawah rata-rata lah, tapi merasa cukup, bersyukur terus. Apakah boleh itu berdoa, istilahnya itu malu berdoa jadinya nggak pernah berdoa gitu? Jadi boleh nggak kita malu berdoa karena sudah banyak rezeki, kenikmatan ya. Baru bangun tidur udah dikasih langsung rezeki kayak gitu kan, napas bisa melek gitu kan, bisa dengar apa-apa kan udah dikasih rezeki semua. Mau berdoa lagi, mau minta apa kayak orang serakah banget kayak gitu loh Ustaz. Itu apakah atau kayak beginilah istilahnya tuh berdoanya tuh wah, malu udah dikasih banyak kayak masa minta terus kayak gitu kan, itu bagaimana? Berarti itu udah tingkatan orang luar biasa lah. Misalnya begini Pak Ustadz nih, ada orang nih yang sering main togel. Suatu saat apa namanya, dia udah nggak punya duit, nggak punya apa misalnya gitu ya. Nah, nggak punya duit, dia berdoa, ya Tuhan, ya Allah, bisa gitu ya. Saya butuh uang untuk nafkahi keluarga kami. Mudah-mudahan dapat togel ini. Itu gimana tuh maksudnya? Togel yang saya pasang mudah-mudahan dapat tuh. Berarti gitu. Itu yang berdoa syahwatnya. Oh gitu ya. Iya. Yang paling hendaknya yang berdoa itu bukan syahwatnya, karena syahwat itu kan bukan kita. Terus dia udah nggak ada jalan lain, mungkin harapan satu-satunya jadi togel tuh gimana coba? Ya itu berarti dia merasa bahwa dirinya itu syahwat. Syahwat itu kan penyusun manusia, termasuk penyusun manusia kan syahwat. Nah, dia itu terjebak di syahwat. Dia merasa bahwa dirinya itu syahwat. Syahwat itu apa sih? Keinginan. Iya. Itu sebabnya itu. Nah, itu kalau disusun nih tadi ya, pertanyaan yang jati diri. Udah saya jelasin. Pertama kan jasad dulu. Jasad dijanin kalau sudah sempurna, dijanin 120 hari, maka ditiup ruh. Wa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqongu lahu sanjidin. Ketika sudah sempurna penciptaannya, maka ditiupkan ruh. Berarti yang ada di dalam diri kita ruh dan jasad. Begitu lahir ke alam dunia, nanti tercipta lagi namanya syahwat. Syahwat itu keinginan. Begitu lahir bernafas, itu langsung diri kita itu tercipta syahwat. Dalam arti bisa dikatakanlah antara ruh dan jasad itu melahirkan syahwat. Syahwat itu nggak bisa dihilangin, itu sudah apa? Temannya nafsu. Sudah melekat. Enggak, kalau nafsu itu jiwa. Oh, beda lagi ya. Nafsu itu bukan bahasa Arab. Tapi masih temenan kali ya? Enggak. Saudara kembar gitu enggak? Beda. Syahwat itu keinginan. Kan syahwat itu keinginan. Pengen minum, namanya orang hidup di dunia asal ada ruhnya, itu kan punya syahwat. Pasti punya syahwat, ya pasti punya keinginan. Syahwatnya macam-macam. Pengen berjalan, pengen duduk, pengen makan, pengen minum. Itu kan syahwat namanya. Kalau nggak punya syahwat ya bukan manusia, batu namanya. Ya kan? Berarti kan sudah 3 tuh. Ruh, jasad, syahwat. Kemudian jasad itu bertumbuh dan manusia itu jasadnya itu dibekali dengan otak. Dengan otak. Nah, otak itu ketika kita masih kecil itu masih namanya apa namanya? Potensial, hayunali namanya. Hayulani kata Ibnu Sina. Hayulani itu potensial lah. Gampangannya kayak kertas kosong lah. Jadi bayi lahir itu kan udah ada otaknya. Iya. Ya kan? Udah ada otaknya. Nah, itu
berkembang dengan dia melihat, mendengar, mendapat pendidikan, akhirnya nanti terisi. Nah, yang masih potensial itu namanya hayulani, potensial. Itu belum bisa berfungsi ketika anak kita diajarin ngomong, diajarin makan, matanya melihat, mendengar, itu lama-lama kan terisi. Iya, betul. Bekerja itu. Otak itu bekerja gitu Bekerja. kan? Iya. Itu nanti naik dari hayulani naik ke al-ngaqlu bil malaka. Apa tuh? Ya sudah bisa membedakan lah. Mulai bekerja. Oh, ini besar, ini lebih besar daripada ini. Oh, ini baik, ini buruk kan gitu ya? Ya udah mulai. Iya. Namanya al-ngaqlu bil malaka. Nanti belajar lagi, potensinya naik dari al-ngaqlu bil malaka naik menjadi al-ngaqlu bil fi'li. Oh, untuk berarti kayak main game ya, naik level gitu ya? Iya. Itu sudah mulai bisa membaca, bisa membedakan kata-kata, udah berbicara, itu sudah bekerja, tumbuh. Tapi kalau begitu lahir ditaruh di hutan yang gak bertumbuh, yang dilihat ya monyet, ya jalannya kayak monyet. Ngikutin dia, pasti ikutin dia. Dilihat anjing, mohon maaf, makannya pakai mulut langsung, ya dia saya yakin Ikutin makannya pakai mulut. Karena nggak naik tingkat dari akal hayulani, tidak naik dari akal bil malaka, nggak naik. Makanya manusia itu wajib belajar minal mahdi ilal itu fungsinya untuk menghidupkan akal. Terus belajar lagi, nanti naik, namanya al-ngaqlu al-mustafad. Itu akal-akal orang jenius, cerdas, di atas rata-rata. Naik lagi menjadi al-ngaqlu fa'al. Akal fa'al itu akal yang hanya dimiliki oleh Nabi. Dia menghubungkan dengan faktor eksternal yang bisa menerima wahyu. Jadi ada 5 akal itu: akal hayulani, akal bil malaka, al-ngaqal bil fi'li, al-ngaqlul mustafad, yang kelima al-ngaqlul. Jadi manusia itu ada 4: jasad, ruh, syahwat, akal. Nah, kadang-kadang syahwat punya keinginan. Akal ini masih liar juga. Akal, kadang akal bekerja sama syahwat nih. Iya. Ngakal-ngakalin nih. Ngakal-ngakalin, gimana caranya ya? Maka perlu yang menyetir, namanya kolbun, hati. Oh, kolbu. Cuman kolbu ini apa? Sifatnya bisa hidup, bisa mati, bisa kotor, bisa bersih. Kalau kotor, yang nggak bisa bekerja. Kalau bersih, bisa bekerja. Siapa yang bisa membersihkan hati? Amal-amal baik. Kalau kita sering beramal baik, berbuat baik, nanti hatinya hidup. Ketika hatinya hidup, nanti bisa menyetir akal dengan syahwat. Akal dengan syahwat. Itu yang menjadi siapa? Kolbun. Jadi kolbu itu yang nyetirnya lah kan gitu asalnya. Nah, antara 5 ini nanti sensasinya itu namanya nafas. Nafas itu jiwa. Syahwat, akal, hatinya mati nih. Kemudian, aduh, saya besok makan apa ya? Takut, cemas, gembira. Itu syahwat, nafsu namanya. Nafsu itu bahasa Arab artinya jiwa. Jiwa itu sensasinya. Jiwanya, kalau hatinya masih mati, berarti nafsu amarah. Jiwa yang masih amarah. Nah, tapi kalau kolbunya hidup karena oleh, nanti kolbu itu yang menyetir akal dan syahwat. Jadi akal syahwat itu sebenarnya alat manusia. Nanti jiwanya itu jadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Nah, diri kita berarti tadi 6 nih ditambah jiwa. Jiwa itu kan sensasinya kan. Nah, diri kita itu bukan 6 yang menyaksikan 6 ini. Karena 6 ini kan bisa jadi objek. Iya. Diri kita itu bukan objek. Diri kita itu yang menyaksikan 6 ini, kesadaran. Nah, makanya puasa ini latihan manusia untuk mengenali jati dirinya. Kita kan sering terjebak di sini nih. Ya, dia menurut tadi. Betul, oke, paham. Berarti dia masih mengira dirinya itu syahwat karena mintanya togel itu gimana, gak ada jalan keluar lagi gitu kan. Nah, doa yang paling mustahil itu bukan dari 6 ini, tapi dari kesadaran kita, jati diri kita. Nah, puasa ini
momen di mana manusia itu untuk mengenali siapa jati Diri diri. kita. Gitu ya. Masalahnya Pak Ustadz, saya dari dulu udah sadar, insafnya yang belum.